Shalom, Halo, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, kita bertahan dulu sejenak, kita berdoa. Amin. Kita persiapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, ayat 1, 2, dan 3, ayat 3, Jemaat diundang untuk berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Bila musimku benar, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segalaku, masa padanya. Sayang kasih-Nya yang tak menutupi anaknya. Tiada negeri yang kepadamu ini, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Terlihatlah berulang kali engkau oleh sayapnya berlindung. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga,
Kasihanilah kami orang yang berdosa dan yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat dan untuk kami selalu kalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Kristus Yesus Tuhan kami, Anak-Mu yang Engkau kasihi, telah menderita untuk kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 38. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, Guru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku
dan berpegang pada perintah-perintah. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36, 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ayat kedua jemaat Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kecumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 266 ayat 1 dan 2. Ada kota yang indah jelas, nampak Bapa di mata iman, rumah Bapa di sorga mata, bagi orang yang sudah menang.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis pada Matius 11 ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 2. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malamnya, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia,
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dalam 1 minggu ini. Shalom. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kasih anugerah-Nya yang begitu melimpah dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita dianugerahi kekuatan kesehatan, sehingga kita bisa dapat berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan dari tempat ini maupun Bapak Ibu yang berada di rumah. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menopang dan menyertai kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya melalui ibadah kita pada saat ini, supaya kita umat Tuhan sadar bahwa jika kita jauh dari Tuhan dan melanggar firman-Nya, akan mendatangkan penderitaan bagi kita dan bagi banyak orang. Namun Tuhan selalu mau dan mampu memulihkan keadaan kita, asal kita mau berbalik kepada-Nya dan bertobat. Dan sebagai umat Tuhan, hendaklah kita mau dipulihkan dan dibaharui oleh-Nya. Oleh karena itu, dengan mengandalkan firman Tuhan, yaitu kasih dan kebenaran-Nya, kita akan diperdamaikan atau menjadi agen-agen pemberitaan dalam kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Estomihi. Estomihi yang artinya jadilah bagimu gunung batu tempat perlindungan. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah firman Tuhan, sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, persembahan kita pada minggu yang lalu pada tanggal 20 Februari 2022, persembahan pertama Rp105.000, persembahan kedua Rp105.000, ketiga Rp105.000, diterima persembahan bulanan dan dana aset dari keluarga Nyonya LH Simatupang Rp150.000, diterima ucapan syukur dari keluarga Alan Dumalang sebesar Rp1.000.000. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita teduhkan hati jiwa kita, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih dan mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersekutu di tempat ini.
Kami boleh bersekutu di rumah kami masing-masing. Semua itu karena anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau. Tetaplah Engkau ya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bermakna di dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan dan kesehatan senantiasa di dalam kami menjalankan aktivitas kami. Melalui kesehatan yang kami peroleh, dapat kami pergunakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga kami boleh mencari nafkah dalam kehidupan kami, dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, sepanjang minggu ini Engkau telah tuntun kami, Engkau telah sertai kami dalam semua aspek kehidupan kami, sehingga dalam kesempatan ini Tuhan, kami mau boleh memuji Engkau di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar juga Tuhan melalui hamba-Mu, firman-Mu akan dibentangkan. Biarlah melalui hamba-Mu, firman-Mu boleh disampaikan, dan kami boleh mendengarnya, dan kami juga boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati setiap peralatan yang kami pergunakan pada saat ini, baik itu komputer, maupun itu ya Tuhan handphone, dan sarana-sarana yang lain, saluran-saluran internet, biarlah kami serahkan kepada tangan Tuhan, agar Tuhan tetap menopang, menyertai, dan memberikan yang terbaik untuk boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa di surga. Banyak doa permohonan kami ya Tuhan, yang belum sempat kami sampaikan ke hadirat-Mu. Biarlah sempurnakan doa kami ini, di atasnya segalanya kami berdoa di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kita yang pertama dan kedua sambil kita memuji Tuhan dari nomor 415 ayat 1 dan seterusnya. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai dalam benih. Pada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Sedalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, Membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai dalam benih. Kami persilakan untuk Amang, Pendeta Rasot, untuk persiapkan. Terima kasih. Terdengar suaranya. Oh gitu. jelas, Amang, sangat jelas sekali. Iya. Mari kita berdoa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi, itulah kiranya yang menguasai dan memelihara hidupmu di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita jemaat GKPA Surabaya yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah ini secara virtual di rumah. Shalom, Tuhan Mama. Yesus kiranya menguatkan kita. Minggu kita bernama Estomihi. Tuhan adalah perlindungan dan gunung batuku. Karena itu kita mau menikmati restoran iman yang disajikan melalui firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Saya baca di dalam teks berbahasa Indonesia. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan pujian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik daripada khotbah kita di Minggu Estomi ini adalah firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Hatani Tuhan mual ni hangoluhan laho patuluskon parkarejuan. Tentu kita menyimak dari bacaan kita pertama bahwa firman Tuhan sebagai benih yang membuat kita berlindung di bawah tantangan hidup dan menjadikan Dia perlindungan dan benteng pertahanan kita dari segala macam bahaya dan tantangan himpitan yang teradakan di dunia ini. Kita mau mencari sumbernya. Dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa firman Tuhan sumber kekuatan. Jadi kalaupun ada Omikron dan juga ada Mbak Corona yang mengkhawatirkan kita, tapi sumber daripada kekuatan kita di dalam firman Tuhan sebagai benih yang menguatkan kita, tempat perlindungan dan benteng pertahanan kita adalah Allah. Karena itulah di dalam teks kita dikatakan firman Tuhan
tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang mengingat sumber daripada kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan itu bisa dinyatakan, bisa tertulis seperti kitab suci yang ada di hadapan kita atau teks yang kita bacakan tadi. Tetapi yang paling penting, firman Tuhan ya dan amin sebagai yang didatangkan dari sumbernya yang asli, yaitu Tuhan. Itulah kekuatan kita. Makanya estomihi hendak mengingatkan kita bahwa sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan adalah harus ada, teradakan, berada dari sumber yang datang kepada kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya sama seperti hujan katanya dalam Nabi Yesaya memberitakan firman ini, dan salju turun dari langit tidak akan kembali ke situ, tidak akan kembali kepada sumber itu. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Itu menyatakan bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani. Kita ingat waktu Yesus diuji oleh iblis yang dibawa kepada padang belantara. Ketika Yesus sudah 40 hari, 40 malam berpuasa. Tatkala iblis mau memakai waktu untuk mengalahkan kekuatan sumber daripada makanan yang ada adalah firman Tuhan di dalam Yesus yang berpuasa, lalu iblis membuat sesuatu skenario. Melihat batu-batu yang warnanya putih seperti roti. Tentu engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Karena kamu adalah beriman sebagai keturunan Abraham. Tapi apa kata Yesus jawabnya? Jawab Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu menyatakan bahwa kebutuhan roti sebagai kebutuhan jasmani ada sumber benteng pertahanan kita supaya kita mengambil yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sebagai sumber jasmani, halal, murni, dan sumber kekuatan dari Allah. Karena itu kita takut untuk mengambil yang bukan hak kita. Untuk itu kita takut yang bukan bersumber daripada berkat Tuhan. Pekerjaan kita adalah berkat Tuhan. Makanan yang kita terima masuk ke dalam tubuh kita adalah berkat Tuhan. Itu sumbernya kita lihat. Bukan yang dicuri, bukan yang datang saja begitu. Tetapi ingat bahwa Tuhan mengatakan, firman-Ku sama seperti salju turun ke bumi, tidak akan kembali. Berarti firman Tuhan yang dinyatakan kalau murni kita hidup dalam kekuatan sumber firman Tuhan itu, semuanya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Itulah yang disaksikan oleh Lukas pasal 1 ayat 37 itu, yang mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ternyata dialegorikan bahwa hati kita ini adalah menjadi lahan subur, tempat benih firman Tuhan. Dalam epistel tadi kita lihat bahwa seorang penabur yang membawa benih, ada yang terjatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakannya. Orang yang menerima firman Tuhan tapi tidak peduli, maka iblis akan merampasnya. Kan begitu. Lalu ada yang terjatuh di atas batu cadas, dia segera tumbuh, tapi akarnya tidak dapat menembus jauh ke dalam tanah. Ini orang sudah menerima firman Tuhan, tetapi tidak menerimanya sepenuhnya di dalam hati, maka dia akan layu dan mati begitu saja. Lalu ada juga benih yang tumbuh terhimpit oleh semak duri. Ternyata dia bertumbuh tapi tidak pernah besar.
dia mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak mengerti. Tapi saatnya ada pencobaan, dia pun gampang untuk meninggalkan firman Tuhan itu. Makanya dia murtad katanya. Tapi satu-satunya benih yang tumbuh di lahan yang subur, ada yang dinantikan dalam pengharapan hidup kita. Ada berkat yang tidak tanggung-tanggung. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Karena itu sumber kekuatan dan perlindungan kita dari segala ancaman, tantangan hidup bagi kebutuhan jasmani kita. Sekarang firman Tuhan mengatakan, tidak akan pernah apa yang disampaikan oleh Tuhan, tidak akan pernah apa yang diberitakan firman Tuhan yang bersumber dari Dia kembali kepada Dia, karena itulah kehidupan. Itulah berkat kehidupan kita. Makanya hati menjadi lahan yang suburlah bagi kita semuanya, menjadikan benih firman Tuhan bertumbuh. Dari hati yang berlandaskan kasih, oleh kuasa kebaikan dan kuasa Tuhanlah yang membuat kita akan mendapatkan berkat-berkat yang kita harapkan. Semua kita rindu untuk menerima berkat 100 kali lipat. Tapi walaupun 30 kali lipat, itu sudah sungguh luar biasa. Karena itulah makanan yang harus kita seimbangkan, selaraskan dengan hidup kita di dalam sumber yang memberikan itu. Tuhan Yesus mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Lalu itu kebutuhan jasmani. Tetapi dikatakan juga, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Itu mengatakan kebutuhan rohaninya. Bagaimana kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani itu seimbang, balance dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah memenangkan pertarungan melawan iblis ketika dia berpuasa. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau hati sudah menjadi lahan yang subur, menjadi benih firman Tuhan, kita jangan ragu-ragu. Di sini ada dinyatakan oleh Nabi Yesaya, pasti dan tak terukur dan tidak berulang. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mudah. Melakukan pekerjaan Tuhan bukanlah sesuatu yang asal ada. Tetapi ada di sini disebutkan bahwa yang dikehendakinya. Manusia mempunyai kehendak. Tapi dalam doa kita menyatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Keadaan sorga sudah ada diberitakan melalui firman. Bagaimana transformasi daripada sorga itu yang penuh kedamaian, penuh kebaikan, penuh kesukacitaan itu bisa ada di bumi. Di sini dikatakan firman Tuhan, bagi mereka yang kusuruhkan seturut kehendakku dalam memberitakan firman, akan ada pengharapan yang pasti dan tak terukur. Itulah berkatnya tadi. Berkat 100 kali lipat itu, atau 60 kali lipat, maupun 30 kali lipat. Persoalannya, pernahkah kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengingat ada kehendak kita, tapi kita lakukan begitu saja, tanpa mengingat sumbernya. Tuhan sumber kekuatan dan perlindungan tadi. Tanpa mengetahui bahwa ada yang dikehendaki Tuhan dari kita untuk mengerjakan pekerjaannya. Pertanyaan ini tentunya bisa kita jawab khususnya bagi yang melakukan pekerjaan Tuhan. Organis di gereja adalah pekerjaan Tuhan. Liturgos adalah pekerjaan Tuhan. Menyampaikan berita firman Tuhan adalah berkat firman Tuhan yang akan kita harapkan kita terima.
Membersihkan gereja juga adalah pekerjaan Tuhan. Merapikan podium, membuat bunga dengan volunteer adalah pekerjaan Tuhan. Mengingatkan jemaat juga lupa akan kewajibannya. Persembahan bulanan, ucapan syukur, itu adalah pekerjaan Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Dia kehendaki sehingga kita akan pasti dapat menerima berkat yang 100 kali lipat atau 60 kali lipat atau 30 kali lipat itu. Yang pasti orang yang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan yang sumbernya adalah dari Tuhan dan menjadikan itu kekuatan dan perlindungan bagi dia terhadap tantangan hidup, dia akan mendapatkan berkat berlimpah-limpah, berkat berlipat ganda. Bahkan Mazmur mengatakan, aku tidak akan membiarkan anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, ternyata orang yang menerima pekerjaan Tuhan itu diberangkatkan. Kalau nyanyian yang populer di tahun 2000, para kaum bapak selalu akrab dan mau bersama-sama dalam perkumpulan PKB lah dalam GKPA. Selalu diberangkatkan jika ada yang mau memberitakan firman di sermon, di WEK, di lingkungan, di punguan, di STM, selalu mereka katakan, Dunga borhat parjamita. Kan begitu menyenangkan. Berangkatlah memberitakan firman. Karena dia sedang menyampaikan bahwa perlindungan dan gunung batu hidup kita adalah Tuhan Allah. Estomihi. Bahkan ada juga di mobilnya, di kaca bagian belakang, terlihat kalau dia melewati jalan tol tertulis Estomihi. Kan. Tuhan melindungi. Tuhan yang membuat dirinya gunung batu bagi pertahanan hidupnya. Tuhanlah yang dijadikan menjadi sumber aktivitasnya setiap hari. Sehingga dia akan melihat kepastian dan sukacita dalam diberangkatkan itu. Dalam Mazmur sangat banyak itu terdapat. Mazmur seperti yang disampaikan kitab Nabi Yesaya ini, khususnya ayat 12 itu. Kalau dalam Mazmur kan ada dalam nyanyian, dikatakan, di dalam sukacita kau berangkatlah, sungguh kau diantar dalam damai, pergilah gunung-gunung kan bersorak gembira, pohon-pohon bertepuk, bukit-bukit di depan bersorak, pohon-pohon, ya sungguh luar biasa. Ini Mazmur ini mengumandangkan bahwa pekerja yang disuruh Tuhan melakukan tugasnya adalah orang yang bersukacita. Nggak ada orang yang murung atau murhing. Orang yang disuruh Tuhan menyampaikan berita firman harus bersukacita. Kalau dia menampakkan wajahnya susah, bagaimana pendengarnya untuk mengubah kesusahan yang sedang menimpa dirinya? Ya setidaknya bukan mau munafik kita sudah susah, lalu suka-suka cita aja. Bukan itu maksudnya. Tapi dalam memberitakan firman Tuhan, suka atau duka, sulit atau mudah, atau apapun yang dikatakan, kita mau mengandalkan hidup di dalam perlindungan Tuhan. Dan dia kita jadikan gunung batu terhadap tantangan musuh-musuh kita. Itu yang keempat. Dan bagian yang kelima, sesudah kita diberangkatkan dengan sukacita untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan dan melakukannya, ternyata dalam nubuatan kitab Nabi Yesaya ini ada sesuatu yang sungguh luar biasa. Tidak hanya menyangkut karitatis, kasih Allah yang begitu cuma-cuma, tapi ada reformatif, dibaharui. Dan bahkan di sini Nabi Yesaya sudah melihat perlu yang
transformatif. Ini dikatakan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, diamu ama ina salut nahita, nani hop ni Tuhan, umat tebusan Tuhan. Ternyata Tuhan hendak mengatakan, ketika firman Tuhan kita jadikan sebagai sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya, kesusahan, ancaman, bahaya, dan bahkan masalah yang ada dalam hidup, Tuhan akan datang mengubahkannya. Tuhan akan datang memutarbalikkan suasananya. Tuhan akan hadir. Kita ingat dalam kitab Wahyu 3 ayat 20 bagaimana Yesus mengatakan, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuknya. Jika seorang membukakan pintu itu bagiku, aku akan masuk ke dalamnya. Aku duduk bersama dengan mereka dan makan dengan bersama. Luar biasa itu. Di Wahyu 3 ayat 20. Ternyata begitu Tuhan hendak mengubah. Dia sebagai Tuhan, tapi datang sebagai manusia. Dia mau bersama-sama dengan kita. Dia orangnya yang kudus, kita orang yang jahat, berdosa. Tapi dia menebus kita dengan darahnya. Sehingga oleh darahnya yang kudus dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Engkau sungguh mahal ditebus. Karena itu janganlah diperhamba lagi oleh kejahatan, keberdosaan. Bahkan dikatakan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Disinilah reformasi yang transformatif yang luar biasa itu disebutkan. Melalui benih firman Tuhan yang kita terima untuk dijadikan kita pengerjanya, untuk dijadikan kita memberitakan firman-Nya. Semak duri berganti jadi pohon sanobar. Semak duri yang menyakitkan ternyata menjadi pohon yang megah. Pohonnya kalau sudah waktunya ditebang, dijadikan papan, bisa membuat mebel, bisa bahkan menjadi dinding rumah, dan bahkan banyak aksesoris yang berguna. Ini luar biasa. Dari semak duri menjadi pohon sanobar. Dan dikatakan juga sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Ya, sesuatu yang mustahil di dunia ini. Lihatlah, ketika kamu menjadikan Allah menjadi perlindungan dan gunung batu, dia mengubahkannya menjadi luxury. Karena itu mungkin kita berdoa bisa saja mengarah kepada maksud kehendak Tuhan itu. Kalau di dalam doa kan selalu kita meminta, Tuhan berikanlah hidup yang berkecukupan. Diberikannya cukup, tapi lebih dari cukup tadi. Mau menerima berkat 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Waktunya kita akan berdoa. Tuhan berikan kami berkelebihan kecukupan, supaya kami dapat kesaksian hidup kami dengan mengasihi orang yang membutuhkan, dengan mengasihi orang-orang yang tidak diperdulikan. Di situ aku hadir menjadi pelaku pekerjaan Tuhan. Kita ingat bahwa dalam Matius 25 itu dikatakan, apa yang engkau perbuat kepada saudaraku yang paling hina ini, itu telah berbuat bagiku. Itu kata Yesus. Perubahan-perubahan yang demikianlah sungguh luar biasa. Untuk apa? Tujuannya disebutkan di sini. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan pernah lenyap. Tidak akan lenyap. Karena itulah firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Angkola selalu enak kita mendengarkan itu. Sego pe langit, marocco pe portibion, anggo hataki, hotdo, rodi salolot-lolotnya. Rubuh pun langit, hancur pun dunia ini, tapi firman Tuhan adalah kekal dan abadi adanya. Dalam teologi yang kita anut sebagai gereja Lutheran, dia katakan di situ bahwa reformata et reformanda ta ecclesia in perbum Dei menet. Yang artinya
Gereja adalah tempat orang-orang percaya sebagai gereja sesungguhnya orangnya. Dan di dalamnya firman Tuhan adalah kepastian yang tidak akan berubah sepanjang masa. Abadi dan kekal adanya. Sekarang mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita aplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Pertama, Tuhan mengizinkan satu pergumulan datang, tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kita pelajari di balik pergumulan itu. Disitulah kita melihat sumber perlindungan dan gunung batu pertahanan kita. Satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sewaktu kita bergumul, satu hal yang kita tahu, lihat dan rasakan, mungkin ini hanya terpaan ombak kerasnya saja, ruwet-ruwetnya hidup kita saja. Tapi perhatikan, ada hukum Tuhan yang luar biasa. Kita bandingkan dengan hukum yang ada di alam. Jika kita naik perahu, di lautan, datang badai, ombak pun besar, doa kita selalu mengatakan, Tuhan, hentikanlah gelombang dan ombak serta badai ini. Barangkali di sini kita keliru. Karena kita sedang di dalam perahu yang ada di atas laut. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan, seberapa besar pun gelombang ini, ombak ini, dan badai yang datang ini, tuntun lindungi aku, engkau benteng pertahanku, supaya aku menjadi perahuku sampai kepada tujuan. Sampai kepada tujuan. Itu yang perlu, karena itu harapan. Karena hukum alam sudah pasti, ombak ada di laut, badai ada di laut. Tapi Tuhan berkata, Dia perlindungan, dan Dia juga gunung batu kita. Marilah kita berdoa supaya Tuhan sertai sampai ke tujuan. Dan yang ketiga adalah menjalani hidup bersama Tuhan. Itu berarti tidak akan pernah kita akan bertemu dengan yang sia-sia. Sekali lagi, menjalani hidup bersama Tuhan itu berarti tidak akan pernah kita akan bertemu dengan sia-sia. Kata Tuhan di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita cari, ya, kita datang ke gereja, kita baca firman Tuhan, kita datang ke perkumpulan orang Kristen, kita mau bersama-sama menyaksikan dalam ibadah KKR misalnya, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kok bisa nggak terjadi sesuatu yang kita cari itu, supaya hidup kita mendapatkan berkecukupan, bahkan lebih dari kecukupan itu ya. Barangkali kita hanya pelaku yang tidak melihat impact-nya, pengaruhnya. Kita cari kerajaan Allah, tapi ada satu lagi, serta kebenarannya. Berarti kalau sudah kita cari firman Tuhan yang bertumbuh di hati kita sebagai lahan yang subur, ingat juga, lakukanlah bahwa ada kebenaran yang akan menjadi milik kita. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kebenaran yang tidak sia-sia satu-satunya hanya firman Tuhan. Kebenaran di bumi bisa berbeda. Suaranya kemute, teman. Maaf, teman. Audionya mati.
Audionya mati ya Bang. Bagaimana, Mang? Sudah, Inang? sudah Bang. Sudah kedengaran sampai aminnya belum? Belum. Ya, kita akhiri yang isi firman ini. Marilah kita jadikan hati kita menjadi lahan subur benih firman Tuhan, supaya sumber berkatnya dalam apa yang kita lakukan dan kerjakan sesuai kehendaknya, kita mendapatkan berkat 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Karena dengan hatilah berlandaskan kasih, oleh kuasa Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, oleh kekuatan yang melalui rohnya, setiap orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, hidupnya diberkati. Hidup yang diberkati, maka dia pun akan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin yang padamu bersujud dalam Kita berdoa, ya Tuhan Allah, di dalam minggu Estomihi, kami telah membuka segala keberadaan hidup kami, dan hati kami terbuka untuk menjadi lahan subur firman Tuhan, untuk bertumbuh, sehingga dalam mengerjakan kehendak Tuhan, hidup kami akan diberkati, berlipat ganda. Apakah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 30 kali lipat. Tapi pengharapan kami, karena Tuhan sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menebus hidup kami akan Engkau jadikan berkat. Semakin Engkau Tuhan memberkati kami, hidup kami pun akan menjadi berkat bagi alam semesta ini, bagi manusia dan segala isi bumi ciptaan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kemaksuran-Mu serta kebenaran-Mu yang ada di dalamnya. Karena firman Tuhan adalah kekal adanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bernyanyi kembali melalui Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku. Saat itulah kita menyampaikan persembahan yang ketiga.
Marilah kita bangkit berdiri dan kita mendoakan persembahan kita ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah di dalam damai sejahtera yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas. Horas. Selamat berestomihi. Yang ikut online cuma sedikit, cuma Mary, istrinya Pulungan, kita. Yang online.
Horas sama. Horas. Ini emang aku tidak pakai masker karena kebetulan ini dari ruang kantor resort. Iya. Gimana, Amang? Ada suara tadi yang nyendat-nyendat atau seperti apa, Amang? Bagian enak nggak? Ada suara yang kurang, yang nyangkut Amang. Mungkin ada suara tadi terputus, ada jaringan kurang baik atau seperti apa? Ya, tapi Karena jadi kita ulang. Udaranya sini mendung. Mungkin. Oh, begitu Mang. Mungkin tertekan, jadi unmute dia kan. Waktu begini dia kena barang kali. Tapi nggak begitu panjang Mang ya. Enggak, Ada enggak, berapa enggak. menit itu? Ya, cuma sedikit. Oke lah, salam semualah untuk Amang Pendeta BM Siregar, juga sama keluarga dan adik-adik. Salam juga dari kami dari Perlagutan Surabaya, Amang. Iya. Ya, selamat hari Sama-sama, Minggu lah Amang. Amang, Selamat, Inang, Amang. dan semuanya. Horas. Iya. Horas. Selamat hari Minggu, Amang. Horas. Selamat hari Minggu buat Naposo Bulungnya yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Dan juga pada Amang Inang yang bersemangat dan berseri di dalam ibadah hari ini. Walaupun cuacanya mendung. Oke, Amang. Oke. Salam untuk Itoku, Baru Pasar Ribu. Iya, dia ada di ruangan ini, Emang. Hanya nggak menampakkan. Ini. Oh ya. Horas ya. itu. Horas itu. Horas sama Horas. horas. Horas, selamat hari Minggu itu. Iya. Oke. Hari Minggu. Jadi ada sedikit apa kita ini jadwal. Kebetulan sempat diperbaharui jadwal. Apakah bisa kita mengisi sekali 2 bulan untuk pendeta yang lain ke Surabaya melalui virtual begini sebelum bisa kita on-site? Oh, Bu, bisa Mang. Nanti kita rundingkan dengan majelis juga nanti. Bisa Mang. Nah, itu karena kebetulan kami bertemu para pendeta yang di distrik 4 ini. Jadi kita sudah buat roster baru. Barangkali belum dikirim ke Amang ya. Nanti saya share. Sudah Mang. Yang terakhir. Sudah, yang terbaru Amang, yang terbaru. Oh, ada lagi terbaru. Berarti ada resipi ketiga ya Mang ya. Dari bulan Maret sampai bulan Mei. Oh, Karena yang kemarin saya sendiri pendeta resort yang menyusun mengikuti polanya pendeta resort kita Ramli Hutapea. Tapi ternyata Pak Reses bilang supaya saya pun rindu kok untuk khotbah sama gereja Surabaya, memberi semangat dan bagaimana kita sebelum bisa tatap muka melakukan kegiatan yang kata Amang dulu kan sudah sempat Amang observasi bahwa ada di luar kota Surabaya yang memungkinkan tempat lahan subur firman Tuhan akhirnya bisa berdiri pos-pos PI begitu. Oke Mang. Ya, oke Mang. Oke Mang, nanti kita komunikasikan lagi sama Amang nanti. Ya, Mang, ya. Atau Horas Mamang, Horas Oke, Horis Horas Simar Mamang. Hopo. Horas Oke. Turkis, jauh mana Magopo. Horas. Oh, amin. Matutu. Amin. Horas Amang. Selamat hari Minggu. Dah.